Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa man tabi'ahudah wa mawalah, amma ba'd. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiki wamsahu biru'usikum wa aydiyakum ilal ka'bain. Al-ayah. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas perkenannya lah bahwa pada hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk sedikit menggali beberapa hal yang ada kaitannya dengan ilmu-ilmu fikih. Di mana pada kesempatan yang berbahagia ini, izin kami akan menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan bersuci. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama bahwa tugas manusia diutus di muka bumi ini kecuali untuk beribadah kepadanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ibadah ini tidak sembarangan dalam hal pelaksanaannya, dalam hal prakteknya. Pastinya itu menuntut kita yang melaksanakan ibadah itu harus mempergunakan ilmu. Tentu ilmu ini mengajarkan kepada kita beberapa hal yang tentunya mau tidak mau kita harus juga bisa mempelajari dan mengkajinya. Oleh karenanya itu, pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan hal-hal atau masalah-masalah yang ada kaitannya dengan berwudu. Kita sama-sama tahu wudu adalah salah satu syarat bagi kita untuk bisa melaksanakan ibadah, baik sholat, wudu, atau berpuasa, kemudian membaca Quran, dan lain sebagainya. Kalau dikerucutkan dalam kehidupan sehari-hari, kita diberikan kewajiban untuk melaksanakan 5 waktu sholat yang kita harus kerjakan. Tentu salah satu syarat utamanya adalah orang yang melaksanakan sholat itu harus suci. Nah, suci dalam hal ini tentu setiap orang mau melaksanakan sholat, baik sholat sunat ataupun wajib, tentu harus bisa melakukan dan menjalankan wudu sesuai dengan aturan fikih yang sudah berlaku. Di awal tentu perintah wudu ini sudah jelas-jelas Allah tuangkan dan Allah tuliskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah ayat 6 ini salah satu di antaranya bagaimana kita bisa melaksanakan bersuci sesuai dengan apa yang disyaratkan atau yang ditentukan. Kita pahami bersama bahwa dalam Al-Maidah ayat 6 ini tentu ada yang namanya fardu wudu atau rukun wudu. Dan menurut ayat Al-Maidah ayat 6 dari surah Al-Maidah itu, rukun wudu itu terdiri dari 4 hal. Tetapi kita pernah pelajari dalam beberapa kitab fikih yang tentunya kita sama-sama pahami bahwa wudu ini, rukun wudu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan sampai kedua siku, kemudian yang keempat adalah mengusap atau menyapu sedikit kepala, kemudian yang kelima
adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam adalah tertib. Saya mohon izin akan menyampaikan keenam yang termasuk kepada fardu wudu itu. Yang pertama, niat. Niat kita sama-sama pahami bahwa definisi niat itu adalah bermaksud. Qasdu syai'i bifi'lihi muqtaranan bifi'lihi. Bermaksud terhadap sesuatu dibarengi dengan pelaksanaannya. Itu yang namanya niat. Maka salah satu rukun wudu yang pertama adalah niat. Di mana tempatnya niat? Tentu niat ini tempatnya adalah di hati. Tidak bisa kita teriakan. Walaupun mulut berucap, tapi dalam hati tidak dihadirkan, maka itu tidak termasuk kepada niat. Oleh karenanya, rukun wudu atau fardu wudu yang pertama adalah niat ini betul-betul harus kita baca, harus kita laksanakan, harus kita praktekkan. Sebab tanpa niat, maka wudu kita tentunya goplah, tidak akan diterima. Dan lafaz niat yang sering kita pahami dan kita ketahui tentu sudah termasyhur dan sudah paham seluruhnya. Nawaitu raf'al hadasil asgori fardolillahi ta'ala, atau nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori fardolillahi ta'ala. Niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah. Di mana itu dibacanya? Yaitu pada waktu berbarengan dengan kita membasuh muka. Dan tentu setelahnya niat, kita masuk ke rukun wudu atau fardu wudu yang kedua, yaitu membasuh muka. Nah, kita pahami bahwa yang namanya muka itu tentu ada batas dari atas dan sampai ke bawah, termasuk pinggir. Kalau dari atas yang kita pahami bahwa yang namanya muka itu adalah dari tempat jadinya rambut sampai daknun, sampai dagu. Namanya dagu ini berarti bukan hanya depannya saja, tetapi sampai ke belakang. Alhasil, kalau kita berwudu dengan posisi kita membasuh muka, maka diusahakan air wudu itu harus melewati dan menyeluruh si airnya itu membasuh dari kategori muka itu sendiri. Kalau pinggir ini ada namanya batas kuping yang ada di pinggir kiri, pinggir kanan. Itu juga harus terbasuh. Jadi pada waktu kita mempraktekkan atau membasuh muka, tidak cukup hanya depannya saja, tetapi harus itu air diambil, kemudian dikucurkan itu air, kemudian diratakan oleh tangan. Ya, berbarengan dengan jatuhnya air dari atas ke bawah. Baru itu bisa dikatakan kita bisa membasuh muka dengan baik sesuai dengan ketentuan fikih yang berlaku. Nah, kalaulah memang ada saudara kita, teman kita yang berwudu pada waktu membasuh muka, hanya membasuh depannya saja tanpa membasuh pinggirnya, berarti otomatis wudunya bisa dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan. Oleh karenanya, kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang muslimah, mukmin, mukminah, wajib berupaya dan mengupayakan agar bersuci kita, berwudu kita dari mulai fardu 1 sampai fardu 6 itu bisa dilaksanakan dengan sebenar-benarnya menurut ketentuan fikih yang berlaku. Kemudian yang ketiga dari fardu wudu itu adalah membasuh kedua tangan sampai siku, sampai kedua siku. Karena pada praktek wudu itu terbagi kepada dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Fardu atau wajib, ya, kemudian ada yang sunnah. Nah, kalau yang tadi di Quran surah Al-Maidah itu secara umum
berdasarkan Al-Maidah ayat 6, Al-Maidah ayat 6 itu hanya 4, dan itu disepakati oleh semua imam madhab yang 4, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Tetapi ada bagian-bagian di mana ada yang menyebutkan 10, ada yang menyebutkan 6, dan seterusnya. Itu didasarkan atas praktek-praktek fikih yang para ulama itu lakukan. Sehingga pada akhirnya ada hikmah di mana kok berbeda jumlah dari fardu wudu dan rukun wudu. Ya semata-mata hikmahnya adalah untuk menyempurnakan, untuk kesempurnaan ibadah kita, bersuci kita, berwudu kita. Sehingga kalau kita wudunya sempurna, tentu sudah bisa dipastikan kita sudah punya tiket untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain dengan sempurna. Karena pembuka dari semua ibadah adalah bersuci atau berwudu. Nah, dalam fardu wudu atau rukun wudu yang ketiga tadi sampai membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Tentu membasuhnya pun bukan hanya sekedar sampai siku, tapi disunnahkan dalam kitab Safinatun Najah itu disampaikan, disunnahkan, dilebihkan, ya, dilebihkan. Tentu dahulukan yang kanan, kemudian baru berlanjut ke yang kiri, dan itu dilakukan, dan sunnahnya sebanyak 3 kali. Kemudian timbul pertanyaan, apakah bisa tidak dalam tiap-tiap membasuh anggota wudhu itu 1 kali? Boleh. Jadi kita bisa pahami bahwa dalam praktek wudhu pada pelaksanaannya boleh 1 kali basuhan, boleh 3 kali basuhan. 1 kali hukumnya wajib, 2, 3 itu hukumnya sunnah. Jadi kalau kita pengen mendapatkan yang wajibnya dapat, sunnahnya dapat, maka kerjakanlah ya pelaksanaan wudhu atau dalam pelaksanaan fardu wudu itu sebanyak 3 kali. Nah, oleh karenanya tentu dalam hal ini akan berimbas kepada juga bagaimana kita bisa mempergunakan air sebaik mungkin, sehemat mungkin. Jangan sampai penggunaan airnya sifatnya mubazir. Ya, tentu ada kaifiahnya, ada tata caranya. Tinggal kita mau belajar bagaimana bisa menyempurnakan satu rukun, kemudian melanjutkan rukun yang lainnya sehingga menjadi kesempurnaan ibadah kita, terutama dalam berwudu. Nah, tentu sekali lagi praktek berwudu, kemudian praktek bersuci yang lainnya seperti tayamum ini jelas berbeda. Namun pada kesempatan ini tentu dimulai dari niat, kemudian membasuh muka, ya, termasuk batas-batas muka, kemudian dilanjutkan membasuh kedua tangan sampai pergelangan. Tentu ini juga harus didasarkan atas keilmuan, atas keafiatan kita untuk bisa melaksanakan wudhu itu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, tentu kita lanjutkan lagi kepada fardu wudhu yang berikutnya, yaitu fardu wudhu yang keempat. Di antaranya fardu wudhu yang keempat adalah menyapu bagian kepala. Itu sedikit, tidak seluruhnya. Jadi dalam prakteknya, dalam menyapu bagian kepala itu tentu itu bagian kepala yang dibasuh, bukan rambut. Kalau rambut adalah bagian dari kepala. Cuman perlu diketahui dan diluruskan, kebanyakan jamaah sekarang kadang-kadang dalam melaksanakan berwudu itu, terutama dalam menyapu bagian kepala sedikit, malah kebanyakan yang menyapu bagian rambut bukan kepala. Padahal tidak semuanya orang punya rambut, tapi dipastikan semua orang punya kepala. Maka fardu wudu yang keempat salah satu diantaranya adalah menyapu atau mengusap sebagian kepala. Boleh di bagian depan,
boleh bagian pinggir, pinggir kiri, pinggir kanan, atau di bagian belakang. Selama itu masuk kategori kepada bagian kepala. Jadi bagaimana nih kalau ada pertanyaan? Sebab nanti khawatir kalau menyapu rambut maka sudah jelas itu tidak sah. Tapi kalau menyapu bagian kepala itu jelas aturannya seperti itu. Jadi bagi orang yang punten tidak punya rambut pun bisa melakukan wudhu dengan baik karena dipastikan mereka masih punya kepala. Jadi boleh bagian depan, boleh bagian pinggir, bagian tengah, atas atau belakang selama itu menjadi bagian dari kepala. Maka ini hukumnya wajib. Kalau tidak terbasuh, kalau tidak tersapu, kalau tidak terusap, maka bisa dipastikan wudhunya tidak sah. Maka ini perlu ada pelurusan dan penegasan kembali. Sehingga setiap hari insya Allah kita melakukan wudhu, melaksanakan wudhu, itu senantiasa memenuhi kriteria dan ketentuan fikihnya. Sehingga menjadi wudhunya itu wudhu yang betul-betul bisa kita yakini bahwa wudhu kita insya Allah diterima. Kemudian yang berikutnya fardu wudhu yang nomor ke-5, salah satu diantaranya adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Tentu bukan hanya diangkat kakinya atau diambil kakinya kemudian hanya dicelupkan ke dalam air, atau umpamanya masukkan air kemudian di atasnya disemprot pakai air, tetapi tidak disuai-suai atau tidak dibuka umpamanya jari-jarinya. Sebab di situ ada sela-sela jari yang memang tentunya harus bisa diratakan oleh kedua tangan kita. Maka tetap dalam kaitan itu, dalam kaitan fardu wudu di sini, maka utamakan dulu, dahulukan dulu yang kanan. Ya. Kita boleh sambil pegang, kemudian diselip-selipkan ke masing-masing jari kaki. Sehingga dipastikan air yang sampai kepada anggota wudu, terutama kaki yang sedang dibasuh itu, dipastikan merata. Jadi tidak selamanya umpamanya anggota badan atau anggota tubuh dimasukkan ke air itu bisa terbasuh semuanya. Dan itu bisa dipastikan. Makanya bagaimana supaya rata, supaya merata, maka mau tidak mau harus dibarengi dengan tangan. Kemudian setelah yang kanan selesai, maka lanjut ke kaki yang kiri. Begitu juga sama. Ya, antara jari-jari atau sela-sela jari, baik atas maupun bawahnya tetap harus dibarengi dengan jari-jari tangan. Supaya air yang sampai kepada anggota wudu yang namanya kaki sebelah kiri atau sebelah kanan itu bisa merata. Sehingga bisa dipastikan bahwa air itu sampai ke kulitnya, sampai kepada anggota wudu yang mestinya harus dibasuh sesuai dengan ketentuan dan kesempurnaan dalam berwudu. Kemudian fardu wudu yang terakhir adalah menurut dalam kitab Safinatun Najah itu adalah tertib atau tartib. Tertib itu definisinya adalah tersusun. Tersusun dari awal sampai akhir. Dari usapan pertama atau basuhan pertama sampai basuhan terakhir itu tidak ada yang terlewat. Maka dalam wudu itu hukumnya wajib dan tentunya harus tersusun. Tidak boleh dijigjag. Mau kaki dulu, mau kepala dulu, mau tangan dulu. Tidak bisa. Harus berdasarkan urutan-urutan yang memang sudah ditentukan dalam bab ilmu fikih itu sendiri. Nah, oleh karenanya kami dalam hal ini ngajak pada seluruh jamaah untuk mari kita sama-sama memperbaiki wudhu kita. Mari kita sama-sama meningkatkan amalan bersuci kita sehingga syarat bersuci itu terpenuhi dengan baik. Kemudian kita melanjutkan ibadah apapun termasuk dalam hal ini ibadah sholat bisa mendapatkan kategori sholat yang sempurna, yang tentunya kita sudah mempunyai tiket wudhu atau tiket bersuci yang betul-betul memenuhi ketentuan-ketentuan fikih yang disyaratkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis.
Nah, tentu ini wajib kami sampaikan karena banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang tentunya kadang-kadang dalam beribadah itu terlalu menganggap enteng, sehingga kadang-kadang wudunya sepertinya benar, padahal mah dalam prakteknya ternyata banyak kekeliruan. Salah satu di antaranya yang sering kita jumpai, yang saya sering lihat, terutama para pemuda, para pemudi yang kadang-kadang wudu itu ya tadi, yang semestinya menyapu sebagian kepala malah menyapu rambut gitu. Nah, itu salah satu yang memang harus diluruskan. Kemudian dalam membasuh muka pun jarang, yang kadang-kadang seringnya hanya bagian depan, tapi bagian belakang terutama dagu itu tidak banyak terbasuh. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini perlu kami menyampaikan dan mengajak, mari kita sama-sama sempurnakan ya kaifiah atau tata cara kita bersuci setiap hari. Karena namanya wudhu itu insya Allah tidak rugi. Orang yang punya senantiasa dalam keadaan berwudhu atau daimul wudhu, maka ini sudah dapat jaminan. Bahkan dalam sebahagian hadis, ya Rasul juga menganjurkan kepada kita, dawamkanlah wudhu dalam setiap aktivitas dan kegiatan. Aktivitas apapun silahkan, terutama aktivitas yang ada kaitannya dengan peribadahan. Makan, minum, insya Allah akan bernilai ibadah manakala niat kita, kemudian tata cara kita juga memang melaksanakan sunnah-sunnah, amalan-amalan sunnah yang tentunya dicontohkan oleh baginda kita, ya, baginda Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentu pada kesempatan ini kami hanya bisa menyampaikan seputar permasalahan bersuci, yaitu dalam hal ini adalah berwudu, dan tentunya insya Allah lain kesempatan, lain waktu kita akan coba mempraktekkan ya anggota atau rukun-rukun wudu, yang termasuk rukun-rukun wudu, sunnah-sunnah wudu, untuk bisa kita praktekkan sebagai bagian dari amalan untuk menyempurnakan berwudu atau bersuci itu sendiri. Tentu kami manusia biasa merasa banyak kekurangan. Tentu kami dalam hal ini minta saran dan masukannya, kalaulah memang dalam penuturan dari awal sampai akhir ada hal-hal yang tidak berkenan atau tidak sesuai, kiranya bisa memberikan masukan, sekedar kritikan dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan bersama. Terima kasih atas segala atensinya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Khudma sopada makadar, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.